Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelku. Semoga kalian diberi kesehatan dan jaga kesehatan, karena di tempatku musimnya DB ya. Bukan musim sih, tapi DB sedang banyak. Oke, kita langsung masuk ke videonya. Kali ini aku mau membahas soal antara ganti air ataukah menambah air saja. Keduanya itu menurutku sih sama aja sih, cuman memang ada fungsinya sendiri, kelebihan dan kekurangannya sendiri. Kita akan bahas sedikit-sedikit. Oke, kebetulan ini lagi mau mengganti airnya ikan cana. Ini sebelumnya bunganya cabungnya full, tapi kayaknya hilang, tapi nggak apa-apa lah. Oke, kita masuk ke pembahasan. Untuk ganti air sama hanya menambah air itu sama-sama memiliki kelebihan, yaitu berhubungan dengan yang namanya zat-zat air ya, zat hara atau zat apa itu, zat yang terkandung di dalam air itu kan kita kan tidak bisa ya menambahkan, maksudnya menambahkan itu menambah sendiri airnya, hanya bisa ditambah dari luar. Itulah kegunaan dari menambah air. Salah satu kegunaan dari kita menambah air itu untuk menambahkan zat hara atau memberikan zat dalam airnya, jadi ikan itu tetap sehat. Nambah sedikit saja juga tidak apa-apa sih, yang penting kan menambahkan air. Itulah biasanya sih itu menggunakan sifon, teknik sifon kalau menambah air. Nah, kelemahannya menambah air saja itu kondisi akuarium atau dinding-dindingnya, baik itu di bak atau di kolam, itu akan kerak ya, muncul kerak kuning seperti ini tadi. Ini kerugi. Nah, ini sedang saya sikat, muncul kerak kuning atau alga di dinding, nanti bisa muncul kayak gini juga. Baik ikan apapun ya, tidak cana saja atau panfish atau gupi, tapi semua ikan juga gitu. Kalau airnya jarang diganti atau tidak diganti atau tidak dibersihkan ya, itu nanti akan berdampak pada dinding akuarium. Kayak ini di soliterku ini mengerak, ini sulit dibersihkan. Ini waktu itu cupang, tidak ku ganti airnya sampai 2 minggu atau 3 minggu, sampai ikannya mati. Jadi keraknya itu sulit dihilangkan, dan hanya sekedar menambah air pun itu memiliki kegunaan tersendiri. Selain membuat ikan sehat, menambah zat hara atau zat-zat dalam air atau zat
yang ada di dalam tanah itu kan namanya makhluk hidup ya, nggak cuman ikan aja, manusia juga butuh untuk menjaga kondisi tubuhnya. Ikan juga sama, dia juga butuh itu agar warna ikan, bodi ikan, kesehatan ikan itu terjaga. Jadi itulah pentingnya untuk zat-zat itu. Terus untuk yang mengganti air, kalau mengganti air itu bukan tidak penting ya. Mengganti air itu kan langsung total, hanya saja kalau mengganti air yang total, bukan menambah atau mensifon yang mengurangi beberapa persen itu nanti kalau seumpama air dindingnya sudah keruh ya, dindingnya kok keruh, dindingnya itu keluar kuning karat, sudah lumutan atau banyak alganya di dinding, kita tidak tahu nih kalau seumpama langsung diganti, kondisi ikan kita itu dia itu dalam posisi sehat kah ataukah dia sedang sakit. Itulah pentingnya juga melaksanakan yang namanya mensifon, mengganti air atau menambah air atau mensikat dinding agar kita tahu kondisi ikan kita itu kayak gimana, entah berjamur, entah dia sakit, entah lemas. Kalau hanya sekedar lemas mau makan ya tidak masalah sih, hanya saja kan kita tidak tahu kondisi ikan kita itu sakit dalam kah atau sakit luarnya kah atau kondisi airnya yang bagaimana. Mungkin bisa pakai alat untuk ngecek kondisi air, tapi kalau yang enggak punya alat atau enggak mau ribet ya enggak usah, enggak perlu ya. Ini lagi contohnya di ikan canaku, nah cabungnya aja udah berkurang. Kapan hari cabungnya itu sudah 4 atau 5 bar. Terus juga warnanya kan dulu ada kuning, sekarang kan kuningnya biar tidak muncul. Ini mentalnya, kalau hanya sekedar ganti air aman ini, tapi kalau berhubungan sama galak belum, nggak tahu caranya. Mungkin ada beberapa teman-teman yang bisa sharing ya, bisa di komen. Terus kalau yang kolam atau outdoor ini kan rawan kena hujan itu enggak apa-apa sih kalau kita menggunakan air hujan, enggak masalah. Hanya saja kan kondisi pH airnya itu turun kalau nggak salah ya, bisa pakai bakteri starter EM4 atau nambah obat blue metalin atau pakai obat apapun, atau pakai garam saja, atau pakai ketepeng juga bisa, atau dibiarkan saja, atau bisa juga diganti separuh atau nambah air aja, tidak masalah. Kayak ini kan outdoor, ini juga sering tak ganti airnya, sering aku ganti, sering aku tambah airnya, sering aku sifon. Terus ini juga, ini kan hanya enggak sampai tak sikat sih airnya, tapi airnya baknya, tapi ini kena air hujan ganti. Jadi secara garis besar itu airnya itu ganti. Kadang juga aku nambah air pakai barengan sama 3 kolam ini, atau semuanya nanti barengan, ini juga aku tambah. Terus amoniaknya kan ada tanaman air, jadi amoniaknya itu tidak terlalu tinggi, jadi aman-aman saja. Kalau keraknya masih bening itu
enak, baknya ndak muncul keraknya. Jadi kita bisa melihat kondisi ikan. Kalau dindingnya kayak gitu sih ndak masalah ya. Yang muncul sampai hijau itu kan apa ya, alga kan, dia juga menyerap atau mengkonsumsi amonia. Untuk masalah mengganti air total atau menyikatnya sih kurang begitu ya, penting aja sih, cuman kan harus sering diganti atau airnya ditambah. Terus kalau ngomongin air tua yang didiemin bertahun-tahun, berbulan-bulan, berhari-hari di kolam tidak pernah diganti, itu bagaimana? Tidak masalah sebenarnya, karena kan karena ikan itu sudah ada di situ, jadi dia itu punya toleransi tersendiri. Hanya saja kalau dia pindah ke akuarium atau pindah ke kolam yang lain, dia itu akan mengalami masalah di tubuhnya. Jadi lebih baik kalau mau air tua ya tetap airnya ditambah, jangan sampai dibiarin terus enggak ada ditambah ataupun disifon atau dikurangi, hanya mengandalkan air hujan. Dulu peternak waktu aku beli AFR itu juga cerita sharing kalau dia itu pernah punya kolam atau pembuangan air atau apa ya, lupa aku. Itu juga airnya tua, enggak pernah diganti. Bahkan ikan di temennya yang mau mati atau kondisi ikan yang kurang bagus di air temennya itu, dia minta karena indukannya mati, gupi waktu itu mati, kemudian disuruh ngambil anakannya, sini anakannya taruh di kolamku dan hidup. Kenapa kok bisa seperti itu? Itu balik lagi kan, dia itu sudah ada bakterinya, sudah sudah apa ya namanya ya, sudah kondisinya imbang, dan itu airnya tetap ditambah, cuman di tempatnya itu saja, tidak pindah-pindah, airnya itu di situ aja, nambah air terus kan. Air itu kan kayak gini bisa berkurang dengan sendirinya ya, kalau salah itu apa ya, menguap atau apa itu kalau di istilah fisik IPA, menguap. Kalau kena sinar matahari kan menguap, berkurang ya. Tapi kalau di kaca jangan salah, itu juga bisa berkurang airnya, berkurang sedikit-sedikit. Maka penambahan air itu juga penting. Oke, itu aja sharing dariku. Nanti kita sharing lagi di video selanjutnya. Jaga kesehatan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.